saudara warga Losari yang saya cintai, saya banggakan, suasana musyawarah desa khusus Musdesus Desa Losari dengan agenda penetapan KPM PLT Tanah Desa tahun 2022. Para terundang diantaranya adalah para pengurus RT, RW, dan tokoh masyarakat menghadiri untuk acara musyawarah desa khusus penetapan KPM PLT tahun 2022. Mudah-mudahan nantinya bagi yang menerima dana bisa meringankan beban daripada adanya cobaan pandemi virus corona COVID-19 yang belum mereda, yang belum selesai. Jadi ini agenda pagi hari ini kita bermusyawarah desa khusus Musdesus. Ini dalam rangka penetapan KPM PLT Tanah Desa. Karena untuk tahun 2022 kita desa mendapat amanah dari Presiden Joko Widodo bahwa 40% daripada dana desa tahun 2022 adalah untuk menangani saudara-saudara kita yang benar-benar membutuhkan bantuan dari desa, dari pemerintah, khususnya pemerintah desa, yaitu adanya dana desa yang harus dialokasikan sekitar 40% dari dana desa tahun 2022. Maka dari itu kepada masyarakat Losari perlu diketahui bahwa Pemdes Losari sedang membangun wisata kolam renang yang mestinya apabila tidak ada pandemi corona ini sudah selesai. Kita sakinah wa ta'na kepada ulil amri kita, pemerintah pusat, yaitu Bapak Presiden Joko Widodo, sehingga tahun 2022 ini lanjutan pembangunan kolam renang akan mencari solusi lain dari kelanjutan pembangunan kolam renang BUMDes Mukti Mandiri. Insya Allah masih banyak cara, masih banyak jalan menuju Roma dalam paribahasa kita. Yang penting kita mau tetap berusaha agar Desa Losari dalam pembangunan fisik yang sudah tertunda untuk beberapa tahun yang lalu akan bisa diteruskan, dilanjutkan, sehingga paling tidak dari rencana kolam renang pada saatnya bisa difungsikan, bisa dimanfaatkan oleh khususnya warga masyarakat Losari, umumnya Rembang dan Purbalingga. Acara dimulai. Teman-teman sama teman yang kami hormati Ketua BPD serta unsur anggotanya, yang kami hormati teman saya PLD Kecamatan Rembang, yang kami hormati Bapak Ibu Ketua RT sewilayah Kecamatan Rembang. Kami ucapkan selamat datang di Balai Desa Losari dalam acara musyawarah desa khusus Musdesus dalam rangka penetapan KPM PLT Desa Losari. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah acara kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sambutan kepala Desa Losari. Sudah bertahun-tahun menjadi menjadi sektor di Kecamatan Rembang. Kali ini beliau sudah bukan sektor lagi, tapi sebagai camat. Jadi saya mengatakan camat baru tapi stoknya. Yang kita hormati pula Ketua BPD unsur anggota, Ketua RT, Ketua RW, dan Ibu-ibu, teman-teman kami unsur
yang kami hormati PLD Desa Losari Bapak Budi, yang kami hormati Pak Babinsa Bapak Tarong, yang kami hormati Bapak Ketua RT RW se Desa Losari, yang kami hormati ibu-ibu dari perwakilan masing-masing kadus di Pak Kades, serta hadirin dan hadirat yang berbahagia. Terkait dengan sosialisasi APBDes tahun 2020. Sosialisasi APBDes 2022. Kali ini panjenengan menyimak bila ada kekurangan materi apa ya, tapi kalau memang hal yang kira-kira kurang pas, panjenengan pun harus bisa memberikan masukan. Karena intinya pada kesempatan ini memang saya minta panjenengan memberikan masukan dengan yang positif. Yang bisa mulai atau saya ini sosialisasi tahun anggaran 2022, artinya tahun Roniku. Terima kasih kepada Kepala Desa Losari yang sudah menyampaikan sosialisasi APBDes tahun 2022. Insya Allah semuanya sudah menyimak, terutama poin-poin yang sangat penting. Di antaranya pembangunan fisik. Memang sebagian yang dulu pernah dimusdeskan belum bisa terlaksana karena kita semua tahu bahwa untuk 2 tahun terakhir kita adalah fokusnya kepada penanganan COVID-19. Jadi insya Allah dengan kreativitas pemerintah desa mencari dana-dana halal lainnya yang sah, ini tetap berjalan, sehingga khususnya jalan-jalan yang akan dibangun yang tadi sudah disampaikan itu insya Allah akan bisa terwujud. Nah, yang perlu saya garis bawahi dari sosialisasi ini adalah tentang pariwisata kolam renang. Yang tahun anggaran tahun lalu 2021 besarannya adalah tadi sekitar 876 jutaan, ini tinggal menunggu penyelesaian nilai sejumlah 876 juta. Barangkali masih ada masyarakat yang belum pernah singgah atau melihat calon wisata kolam renang, monggo, ada di sebelah calon alun-alun Baciropeni. Saya yang tiap hari ngadep, dan barangkali ada yang tidak sempat ke sana, hampir setiap saat bisa melihat lewat YouTube Carkinjang Yun itu. Tapi aja kurang dilenget dong. Pak Camat mesti like and comment. Ada yang teruskan main temenan mangkrak kapora, insya Allah orang mangkrak. Angkat mugoni mangkrak ya, karena 40% yang dulu sudah kita sepakati untuk DD 2 tahun berturut-turut, ternyata ada instruksi Pak Presiden yang harus kita laksanakan. Sehingga nanti pemerintah desa dengan tadi yang sudah disampaikan Pak Kades, kesempatan emas yaitu investor khususnya dari Losari, monggo kita gali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Pertama-tama kita panjatkan puja bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita dapat bertatap muka dalam rangka musyawarah desa khusus validasi pendataan dana BLT DD tahun anggaran 2022. Ya, seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa kita, banyak sekali kendala-kendala yang berkaitan dengan prioritas penggunaan dana desa, yang mana tahun 2021 kita mengalokasikan pembangunan kolam renang di angka 810 dengan harapan akan dilanjutkan nanti di 2022. Ternyata keluar perpres yang disampaikan oleh Pak Sabar Kades bahwa minimal 40% adalah untuk BLT DD, ya. Sehingga mau tidak mau Pemdes itu harus berpikir keras, memutar otak bagaimana sekiranya bangunan kolam renang
pariwisata itu tidak menjadi bangunan yang mangkrak. Salah satunya yaitu dengan mencari investor yang sudah disampaikan oleh Pak Kades Bayus. Monggo sama-sama mencari. Kemudian untuk mencapai proyek itu kita perlu sebuah kesepakatan bahwa mekanisme yang harus dilalui berkaitan dengan pemanfaatan kas desa itu ada beberapa hal. Yang pertama pinjam pakai, yang kedua sewa, yang ketiga bangun guna serah, yang keempat bangun serah guna. Ya. Ini yang harus dilalui dan perlu disepakati bersama bahwa mekanisme bangun guna serah itu harus disetujui di musyawarah pada saat ini. Ya. Jadi musyawarah pada siang hari ini menyepakati bersama bahwa pemanfaatan tanah kas desa adalah melalui mekanisme bangun guna serah. Persoalan nanti investor misalnya 10 jutaan berarti dikalikan 100 ya Pak ya? 160. Yang kami hormati, selanjutnya pelaksanaan musyawarah desa khusus yang akan dipimpin oleh Ketua BPD. Kepada yang kami hormati Bapak Haji Budi Yusono SPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Bapak Panggi, sarjana hukum yang saya hormati, Camat Rembang yang baru stok lama, Kepala Desa Losari beserta Bapak Sekdes dan perangkat desanya yang saya hormati, saya banggakan, juga dari PLD dan dari Pak Paron selaku Babinsa Desa Losari yang saya hormati, segenap tokoh masyarakat, baik para pengurus RT maupun RW dan tokoh agama dan masyarakat yang lain yang alhamdulillah di pagi hari ini bisa hadir memenuhi undangan pemerintah Desa Losari dalam rangka bersama-sama mengikuti acara musyawarah desa khusus Desa Losari tahun 2022 mengenai dana desa dan plotting untuk PLT. Sebelumnya saya mohon maaf karena suaranya madan error karena tadi malam selaku anggota BPD di distrik 1 ngone musdus mangkat mulih moyos, jadi barangkali ini masuk ngain sehingga modulasi saya suaranya terganggu, tapi insya Allah masih bisa berkomunikasi. Darah-darah khususnya para pengurus RT di wilayah Dusun 1 sampai Dusun 5, sebelum saya meneruskan apa yang akan saya pimpin dalam musyawarah pada hari ini, saya akan nyelingi dulu atau menyampaikan kabar duka cita. Barangkali dari warga masyarakat Losari belum midanget bahwa pada waktu tanggal 29 Januari yang lalu, kesepuan kita mantan Kades Losari, mantan guru, mantan penilik pengawas yang asmanya adalah Bapak Haji Muhammad Rusnanuddin menika sampun tilar dunya. Monggo sareng ucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Perlu diketahui oleh kita semua bahwa masyarakat Losari benar-benar kehilangan seorang panutan, seorang tokoh, yaitu penanipun Bapak Kiai Haji Muhammad Rusnanuddin.
Maka dari itu kita sebagai warga Losari sudah seyogyanya dan semestinya untuk ikhlas mendoakan arwah almarhum. Mudah-mudahan dalam wangsul kasetan jati berpulang ke rahmatullah almarhum Bapak Kiai Muhammad Husnan mendapat maghfirah Allah dan akhirnya husnul khotimah. Untuk itu mari kita ikhlas dengan membaca suratul Fatihah. Saudara-saudara para peserta musyawarah yang berbahagia, alhamdulillah untuk 4 dusun, yaitu dusun 1 yang jumlah calon penerimanya 33, dusun 2 yang jumlah calon penerimanya 32, dusun 3 Balong yang jumlah calon penerimanya itu 25 orang, dan yang terakhir dusun 5 yang jumlah calon penerimanya 25 orang. Itu sudah diputuskan, dimusyawarahkan pada waktu rapat atau musyawarah dusun masing-masing. Hanya only one, hanya 1 dusun, senaknya kurang bahkan, hanya 1 dusun yang mungkin hari ini akan kita flurkan bersama, yaitu dusun 4 yang dipimpin nanti pada saatnya dibacakan oleh kepala dusun barangkali dengan kami di sini untuk diflurkan, karena untuk dusun Pringamba, dusun 4 nanti mendapat calon penerima BLT 20 orang. Kalau yang 4 dusun bisa saya katakan sudah clear karena sudah melalui proses musyawarah dusun yang dihadiri oleh para pengurus RT, kemudian PPD distrik setempat, dan kepala dusunnya itu otomatis, dan tokoh masyarakat di dusunnya masing-masing. Jadi untuk 4 dusun ini nanti pada saatnya tinggal bersama-sama dusun 4 yang nanti akan kita bahas ini untuk bisa ditetapkan. Harapannya saudara, dengan adanya musyawarah dusun nanti masyarakat sudah tidak menyalahkan ketua RT-nya, tidak menyalahkan kepala dusunnya, tidak menyalahkan ketua RW-nya, tidak menyalahkan PPD distriknya, dan terakhir tidak menyalahkan ketua BPD dan kepala desa Losari. Sebab untuk periode-periode berikutnya memang biasanya akhirnya yaitu kepala desa dan ketua BPD pripun sini upah. Nah, kriteria sudah dibahas di masing-masing suara dusun, kriteria penerima dan sebagainya. Jadi untuk 4 dusun ini sudah clear, baik karena Pak Mas Kepala Dusun 1 itu sudah menyerahkan daftarnya ke saya selaku Ketua BPD selaku pemimpin musyawarah. Dari 20 orang ini sudah tercantum namanya, tinggal nanti pada saatnya datanya harus dilengkapi, tanggal lahir dan pekerjaannya, biar nanti dalam berita acara ini nanti semuanya komplit. Saya bacakan dari nomor 1 sampai nomor 20. Calon penerimanya adalah Suwaryo RT 1 RW 4. Kemudian yang 2 Mahyo Wiono RT 1 RT 4 RW 4. Berikutnya Darat Turit. Yang kelima Saudara Kunarso RT 2 RW 4. Keenam Saudara Rusidi RT 2 RW 4. Yang ketujuh Saudara Mistur RT 2 RW 4. Yang kesembilan Saudara Sukarta RT 3. Yang ke-10 Saudari Maria RT 3. Yang ke-11 Saudari Sumia RT 3. 12 Saudara Ruswanto RT 3. Yang keempat Saudara Kaswaji RT 4. Yang ke-14 Saudara Ruwik RT 4.
Yang ke-15 Saudara Hadi Tubi RT 4. Yang ke-16 Saudara Rasko RT 4. Yang ke-17 Saudara Sumiarjo RT 5. Yang ke-18 Saudara Martono RT 5. Yang ke-19 Saudara Rokidi RT 5. Dan terakhir 20 Saudara Wahid RT 5. Untuk itu kepada para pengurus RT, kalau di Pringamba ada 5 RT, RT 1 sampai 5 dari komplek Kalidesel, Banyudal sampai Igirisi Barat sana ada 5 RT dan ada 1 RW, kemudian kepala dusunnya Mas Tarwin. Untuk itu saya bertanyakan, karena ini sudah masuk berita acara, berarti 20 nama yang baru saya bacakan pada saatnya bisa ditetapkan untuk dusun 4. Bisa? RT 1 hadir ketuanya, hadir. RT 2, RT 3, RT 4, RT mana dulu Depek, alhamdulillah semuanya hadir. Berarti bisa dimasukkan sebagai pada cara penetapan, bisa ya? Oke, terima kasih. Berarti di forum ini saya selaku Ketua BPD sudah mendengarkan langsung bahwa nama-nama yang saya bacakan ini adalah sudah sesuai dengan kriteria yang ada. Oke, saudaraku para peserta musyawarah khusus pada pagi hari ini, semua kita sudah berjalan dengan lancar. Mari kita akhiri musyawarah desa khusus Desa Losari Rembang Purbalingga. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.